Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Ekonomi Makro di materi keempat, yaitu Dinamika Hutang Pemerintah. Perkenalkan, nama saya Diah Linggar Anastia dengan NIM 205231222 dari kelas PBS 4F. Utang pemerintah atau negara. Utang negara merupakan salah satu sumber yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, terutama merupakan konsekuensi dari postur APBN atau yang mengalami defisit, di mana pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara. Utang pada dasarnya adalah salah satu alternatif yang dilakukan karena berbagai alasan yang rasional. Jenis-jenis utang ada 4, yaitu yang pertama pinjaman dalam negeri, yang kedua pinjaman proyek, yang ketiga pinjaman program, dan yang terakhir surat berharga negara yaitu SUN atau SUKUK. Komposisi pembiayaan anggaran ada 2, yang pertama pembiayaan dalam negeri dan yang kedua pembiayaan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri ada 2 macam, yang pertama sektor perbankan dalam negeri dan yang kedua sektor non-perbankan luar negeri. Sektor perbankan dalam negeri. Yang pertama, pembiayaan yang berasal dari perbankan dalam negeri dapat berupa pinjaman atau kredit bank. Dan yang kedua, penggunaan sisa anggaran lebih atau SAL, tahun-tahun anggaran sebelumnya yang tersimpan pada rekening-rekening pemerintah, baik di bank-bank umum maupun bank sentral. Dan yang ketiga, penambahan simpanan pemerintah di sektor perbankan dalam hal terdapat sisa anggaran lebih pada pelaksanaan APBN. Sektor non-perbankan dalam negeri. Yang pertama, penerimaan hasil divestasi saham pemerintah pada BUMN dan penerimaan privatisasi BUMN. Dan yang kedua, penjualan obligasi pemerintah atau fiskalisasi. Yang ketiga, penjualan aset perbankan dalam program restrukturisasi atau penyehatan. Dan yang keempat, penyertaan modal pemerintah. Kemudian pembiayaan luar negeri merupakan net penarikan pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, dikurangi dengan pelunasan pokok pinjaman luar negeri. Yang pertama, pinjaman program, yaitu berupa valuta asing yang dapat dirupiahkan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Untuk mencairkan pinjaman program, pemerintah biasanya diharuskan untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang menjadi syarat pencairan tersebut. Yang kedua, pinjaman proyek, yaitu penggunaannya lebih terarah kepada pembiayaan pelaksanaan suatu proyek tertentu sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam pengeluaran pembangunan. Kondisi fiskal Indonesia ada 2, yaitu masalah ekonomi makro dan masalah APBN. Di masalah ekonomi makro ada 3 macam, yaitu investasi kurang bergairah, dan yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang belum sustainable, dan yang ketiga, kemampuan pemerintah untuk melakukan investasinya berkurang. Masalah APBN. APBN memiliki defisit karena yang pertama, kebutuhan akan belanja negara yang tinggi, kebanyakan belanja negara tidak diskresioner, dan yang ketiga, investasi pemerintah masih sebesar 20% dari total penerimaan. Dampak fiskal pada kebijakan moneter. Salah satu cara pemerintah mendanai defisit anggaran adalah mencetak uang kebijakan yang mengarah pada inflasi lebih tinggi. Ketika negara mengalami hiperinflasi, alasan tipikalnya adalah pembuat kebijakan fiskal mengandalkan pajak inflasi untuk membayar sebagian pengeluaran mereka. Akhir hiperinflasi hampir selalu bertepatan dengan reformasi fiskal yang mencakup pemotongan besar-besaran pengeluaran pemerintah dan karenanya mengurangi kebutuhan dan seigneuroche. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.